Kegiatan lapangan agroforestry ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk memahami penerapan sistem agroforestry di lapangan. Salah satunya adalah Siska Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit. Agroforestry Siska adalah model pertanian terpadu di mana ternak sapi digembalakan di bawah kebun kelapa sawit. Sapi mengonsumsi gulma dan menghasilkan pupuk organik untuk sawit, sementara kebun menyediakan pakan hijauan. Liar kan dia kan makannya ibarat katanya kan makan nggak terjamin juga walaupun rumput. Kalau di sini kan kita jamin, kita carikan makanannya 24 jam dia makan. Satu kedua, vitaminnya selalu ada kami kasih. Nah, dia harus dikasih vitamin. Kalau di luar sana kan nggak juga minum vitamin, nggak teratur. Kalau di sini teratur. Untuk perawatan per bulan ini berapa nih? Perawatan per bulan habis pakannya. Iya, habis pakan. Kalau habis pakannya, kalau dari konsentrat aja dia totalnya semua 105 ton. Ya, Pakannya. pakannya. Pakannya lo dari mana? Pakannya dari Lampung, dari Jawa. Hah? Beli. Kalau rumput kita cari di PT-PT lah. Rumput kan gampang cari. Harga pakan juga. Harga pakan tuh beragam. Kita kan pakan dia tuh datangnya kadang 1 tronton, 2 tronton. Berapa total? Pakan. Satu tronton. Kalau bungkel biasanya kami pesan 40 ton. Kalau onggok basah kami pesan biasanya 1 bulannya 45 ton. Kalau onggok kering kami pesan karena berhubung nggak ada 26 ton. Ini per bulan. 1 bulan aja tuh habis. Itu lain dari solid dari apa ya, rumput. Kalau rumput kita nggak tahu beratnya. Dia makan utamanya dia batang jagung fermentasian. Nah, yang di drum itu batang jagung fermentasian. Kalau kami pagi kami kasih vitaminnya, sore kasih vitamin, jam 12 siang nanti vitamin makan. Kalau ini vitamin minum karena kita bersihkan ini. Untuk perawatannya sendiri Pak, kira-kira untuk masalah vitamin itu dia dana berapa itu Pak? Wah itu bos lah itu. Oh, kalau ini Pak, kalau ini kan ada kotorannya. Bisa dilihat. Kotorannya bisa jadi pupuk, kita masukkan dalam karung, Dijual juga. dijual. Ada yang beli kita jual, kalau nggak ada ya kita taruh di ladang sendiri aja. Jadi masalah kotoran sama urin ini dia dijadikan pupuk gitu lah. Jadi pupuk. Dulu kami mainkan air kencing, cuman nggak terkejar. Air kencingnya kan mahal, Iya. cuman nggak terkejar. Kayak kami ini kan perawatan kan, kayak saya pun orang perawatan, nggak terkejar kerjanya. Kalau misal harga kotorannya sendiri per karung berapa tuh? Kalau jemput 10.000 10.000. ya per karungnya. Kalau diantar tergantung jarak tempuhnya. Kalau dia jauh, katakan aja dari sini tak air tiris kan, nah, dia 20.000 per karungnya. Karena kita mobil kita kan. Tapi kalau penjualan kotoran ini banyak juga. Banyak juga. Ini pesanan 1.000 karung, cuman barang yang terkumpul baru 800. Dia dalam 1 bulan 2.000 lebih, 2.000 karung lebih. Kok masalah menangani misalnya antisipasi dari penyakitnya sendiri itu yang kebetulan kandang itu apa itu perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan itu selain pembersihan kandang tuh butuh bagi. Ya. Ini kan udah saya semprot. Berarti ini udah steril lah. Jadi target pasarannya dia tuh di lebaran haji kah atau lebaran besar gitu Pak? Target besarnya? Yang jualannya meningkat, penjualan meningkat gitu. Iya lebaran haji. Iya. Kalau harganya bisa melonjak. Bisa melonjak. Kira-kira kisaran berapa Pak? Nah itu kurang paham juga bang. Kalau kita pribadi kan, kalau orang beli pribadi kadang dia kan sapi besar, 55 juta, 60 juta. Kalau sapi-sapi kayak di kurban di panitia ini kan kadang budgetnya tengok juga dia budget berapa. Nah itu. Yang harga tertingginya 55 juta.
masih rendah. Masih rendah. Ya. Paling tinggi Di sini yang paling tinggi 120 juta. itu sapinya jenis apa? Jenis satu kerbau, satu Brahman, satu Brahman cross. Itu kan 1 ton. Yang dua itu 1 ton, di dalam tuh 1 ton. 4 ekor yang 1 ton. Iya. Karena udah banyak yang lewat kemarin, udah banyak yang laku. Itu Pak, misalnya ada beli anak ini, kira-kira masalah ada perawatan khusus atau tidak? Ada anaknya baru lahir gitu. Ya misalnya ada beli anakan, ada perawatan. Ada perawatan khusus. Ya. Dia di belakang perawatan khusus. Di bawah juga ada kandangnya untuk anak-anaknya kan. Berarti masalah susunya gitu? Masalah susunya kalau seandainya sama induknya susunya nggak ada, kita yang nyusui beli SGM. Kita bantu. Ya. Kalau untuk beranak tuh berapa lama? Paling 9 bulan sama kayak manusia, ya 9 bulan lahir dia. Itu setiap tahun ada. Setiap tahun ada kalau kita kawinkan. Berarti di sini selain penggemukan juga berarti ada kayak pengembangan gitu ya Pak? Ada, tapi kita nggak banyak. Kira-kira nih Pak, di kandang ini sendiri Pak ada maksimal per ekornya atau tidak Pak? Nggak ada. Ada. Jadi harus dikontrol terus lah ya Pak. Iya, harus dikontrol dulu. Dia soalnya kan ada papan tulis itu kan. Nah, itu untuk kayak kami anggota perawatan gini. Jadi nanti dihapus sama bos ya kan. Blok ini, blok yang jalur ini banyak sakit atau apa cuman atau tali lepas kayak gini kayak tadi yang kita bolongan itu harus diperhatikan, itu ditulis di situ. Di situ kan perhatikan sapi di belakang contohnya. Perhatikan dan juga tali dan perhatikan makan sapi. Dia banyak gendala sapi ini. Berarti ini kira-kira per tahun ini pendapatan dari sapi aja itu berapa itu? Itu bos dong, kita nggak tahu. Kita anggota. Kalau per tahunnya banyak lah. Kalau kemarin dosanya Pak Sudarman, ya dari Win, Win. ya Pak Sudarman anggotanya repot kali, kami nggak sanggup kalau suruh nimbang-nimbang. Kalau kami bilang kami nimbang, kalian berani bayar 1 juta kami timbang, kalau enggak dibayar 1 juta kami timbang. 50 ekor kami timbang. Ya. Kalau untuk perawatan Pak, kira-kira sapi ini butuh perawatan yang ekstra. Ya untuk perawatan ekstranya ya maksudnya makanan yang jangan sering makan rumput lah. Jadi ini kan penggemukan. Butuh vitamin. Kalau penggemukan itu kita hanya rumputnya nggak kan gemuk cuman lama. Perkembangan dia juga kurang maksimal lah. Kalau pakai vitamin kan maksimal. Jadi Pak tadi kan ini pensterilan ya? Iya makanya. Tujuannya apa? Sterilan itu gini bang, ini kan posisi kita ini kan banyak penyakit di luar. Nah kita sterilkan kandang ini pakai formalin. Jadi supaya semua hama apapun nggak masuk. Di luar banyak penyakit sapi, makanya nggak sembarang orang masuk. Kandang itu udah kami sterilkan ini sekarang. Udah tadi malam saya semprot pakai formalin. Kandangnya. Sapi pun udah disuntik semua. Makanya kalau kita tanya dulu orang dari mana, apakah bang tadi ada persinggahan dari kandang sapi lain, peternak lain kan itu. Kalau nggak ada, ya dipersilakan. Jadi kalau ada, mohon maaf kan itu. Tiap kandang beda suhunya. Ini usia rata-rata berapa? Beragam-ragam bang Yang paling banyak usianya. 5 tahun. Ya. ini kalau untuk dijual kayak ini itu usia berapa tuh? Kalau usia kurang paham bang, tapi kalau bobot banyak orang kan nggak usianya di tengah. Iya, Bobot berat badannya 250 kilo. Rata-rata orang kemarin beli gitu ya. Kita kan timbang. Orang beli timbang. Kebanyakan 250 kilo, 300 kilo. Timbang hidup ya. Kalau untuk penyakit sendiri Pak, kira-kira penyakit apa yang sering timbul? Yang sering timbul penyakit itu PMK.
Apa itu? PMK itu luka kuku. Lupa kuku. Iya, penggantian kuku, pembusukannya. Nanti udah busuk keluar kuku itu kan, keluar kuku baru. Itu penanganannya Pak? Penanganannya ya itu dokter hewan kita deh. Oh, nggak ada lagi. Untuk penyebabnya sendiri apa kira-kira? Penyebabnya sendiri dia kadang kurang bersih. Penyucian ini kan mandi sapinya setiap hari. Tiap hari Pak. Setiap hari mandi itu masih diperbaiki. Yang tukang mandinya belum datang. Tiap hari berarti dimandikan. Iya. Ini mandikan sapi dari pagi aja selesai jam 2 sore baru siap. Cara menghilangkan ini Pak, misalnya sapi itu udah nggak nyaman sama kandang yang kotor itu, ya dilihatnya dari mana? Lihatnya, dia gelisah tuh. Satu kedua dia nggak akan mau duduk. Tiganya makan aja dia nggak mau karena dia jorok di sini. Kedua nanti timbul penyakit PMK kakinya, pembusukan. Untuk makannya itu Pak, perharinya itu berapa kali Pak? Untuk satu ekor kira-kira berapa kilo? Kalau ini beragam-beragam bang. Kalau sapi besar kita kasih 15 kilo per ekor. Kalau yang ini kami kasih 10 kilo. 10 kilo. Ya. Kalau sapi Bali nggak sehari, Sekali. makan pagi. Makan pagi. Beda Sehari- makan sore, beda makan malam. Jadi sehari itu bisa 30 atau 20. Iya. Untuk sapi yang besar ya. Iya, kalau yang besar dia 50 kilo jatuhnya satu malam, satu hari satu malam. Kalau ini paling dia 20 kilo nih. Kalau masalah nanti masalah harga masalah apa kan bos di jalan tuh kan, nah banyak semua dia semua harga pengeluaran berapa, pakan tuh habis uangnya berapa dia tahu. Kalau kita kan cuma anggota bang, kalau menjelaskan penggemukan cara-cara apanya ya kita tahu. Kedua kalau Udah berapa tahun? yang mana Apa? saya Enggak, apa sapi ini udah berapa tahun? bosnya Iya. dia mulai tegak dari tahun 2017 2017. ya, mulai jaya-jayanya. Dan Ya, kalau dia dari apanya dari 2015 dia mulai start. Untuk kotorannya sendiri Pak, biasanya diolah lagi atau Langsung kita jual aja. kemana itu? Banyak dari perkebunan sawit, teman-teman aja. Kadang rumbai. Ya. Ya masyarakat sini juga. Nggak Bisa. diolah lagi tuh. Bisa dulu lagi tenaga kerjanya yang kurang. Kami di sini cuma orang berapa nih. Apalagi nih anggota satu orang libur. Biasa kami jam segini udah siap. Karena satu orang libur kan, tinggal berdua kami sama dia. kira-kira itu Pak, misalnya ada sapi dari luar gitu Pak, kira-kira ada teknik khusus nggak tuh Pak, kayak misalnya dari sapinya itu sendiri atau syarat-syarat khusus? Ya nggak ada, letak aja situ nggak ada cara-cara khusus. Di sama tambah tuh Pak. Nah, disamakan. Nanti kalau kira-kira ada sakit baru kita bedakan. Berarti itu abang itu bersihkan ini, bersihkan kotoran. Ya sama-sama saya. Dia kotoran, saya membersihkan ini. Makanan dia bagian taiknya, saya bagian makanan. Jadi makanan ini setelah selesai dibersihkan lagi. Bersihkan lagi kasih air minum. Biar dia minum dulu kan. Kalau Minum sejam 2 jam. misalnya masalah minum itu Pak, dikasih kayak tetes terbuka atau gimana? Dikasih tetes tebu tapi di makanannya, bukan di air minumnya. Air minum berarti air biasa. Air biasa aja. Air mineral biasa lah ibaratnya dia sterilkan badan dia kan. Untuk perawatan yang jantung sama betina ada dibedakan nggak? Dibedakan. Bedanya apa? Kalau betina ini kan letaknya di belakang, satu kedua lambat. Nah, kalau jantan ini cepat. Nah itu. Tapi pun baru selesai nulis data anak kuliah semua ya, makanya udah datang lagi. Oh ini data gini, kami 1 hari baru siap. Ngasih makan dulu setengah hari kami siap, baru anak kuliah semalam itu apa? Berarti baru ada kunjungan juga. Ya ini ada lagi. Orang tuh ngambil data mungkin sama foto sapi mungkin kan. Biasanya. Kalau misalnya dari rumput ini itu dari
ladang sendiri kah atau beli? Kalau rumput itu kadang kita beli, kadang kita bisa masuk dalam PT. Ada PT sawit tuh kan, pabrik sawit. Itu ada upah juga berarti Pak ke orang. Yang ngarit. Ya. Yang ngarit anggota sini. Oh, di sini. Kita karyawannya 7 orang. 7 orang. Ya. Lain sama itu 7 perawatan sapi, bagian perbaikan kandang ada juga 2. Berarti 9 orang kami di sini. Yang memperhatikan mana kandang yang rusak-rusak, mana yang tanggal-tanggal dibikin sapi, makanya diganti besi. Kira-kira dari segi masalah rambun dan tidak rambun itu bagaimana Pak perbedaannya? Perbedaannya, kalau rambun Bali dia itu mau dia besar, Rambun Bali besar ya? besar tinggi. Biasanya disilakan dengan apa itu? Ya rambun Bali itu disilangkan Bali antara rambun. Misalnya Bali sama PO itu nggak bisa ya, Pak? Bisa juga. Nah. Untuk yang difokuskan pada daging yang mana? Untuk Yang khusus untuk berdaging ini kandang ini pedaging jenis apa nih Pak? Kalau untuk daging? jenis PO, rambun Bali itu kan PO. Nah, rambun Bali, rambun. Tutup. Kami potongkan, di situ kami jual jasa. Daging misalnya sapi dari sini kami potongkan, kami bawa ke tempat adik kan misalnya, di situ kami bantu. Disitulah kami bisa ibarat memang untung mutlak untuk kami. Cuma kalau pure kita nyari untung dari sapi, insya Allah lah jauh dari angan-angan. Kalau kita tidak terlalu memang passionnya di situ kan. Selain Siska, ada penerapan peternakan sapi sistem kreman. Sistem sapi kreman adalah metode penggemukan sapi dengan cara diikat di dalam kandang intensif dan diberi pakan khusus secara teratur untuk mempercepat kenaikan berat badan. Terdiri dari hijauan berkualitas tinggi dan konsentrat pakan penguat. Seringkali digunakan untuk sapi bakalan kurus. Dan sangat efektif untuk meningkatkan bobot badan secara signifikan dalam waktu relatif singkat 3-6 bulan. Perbedaan mendasar antara sistem Siska dan sistem kreman terletak pada konsep pengelolaan usaha ternak dan pemanfaatan sumber daya, di mana sistem Siska mengintegrasikan peternakan sapi dengan perkebunan kelapa sawit sehingga limbah sawit dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan kotoran sapi digunakan sebagai pupuk organik. Sedangkan sistem kreman merupakan sistem pemeliharaan sapi secara intensif di dalam kandang tanpa keterkaitan langsung dengan usaha perkebunan tertentu. Pada sistem Siska, ternak dan tanaman saling mendukung dalam satu kesatuan usaha yang efisien dan berkelanjutan. Sementara pada sistem kreman, peternak harus menyediakan seluruh pakan dari luar dan fokus utamanya adalah penggemukan atau pemeliharaan sapi secara terpisah dari sektor tanaman.